Zena duduk di depan meja kerjanya. Pikirannya mendadak pusing 7 keliling sejak tadi malam. Jujur saja entah apa yang terjadi pada dirinya, bisa-bisanya dia menangis sambil memeluk tubuh Kendra. Sungguh suatu hal yang sangat gila. Zena Osi Maheswari. Zena rasanya ingin menjambak rambutnya sendiri, namun tatkala jemarinya menyentuh dahinya yang ditempel pakai perban yang dipasang Kendra tadi malam. Bibir Zena naik tersenyum tanpa sadarnya. Sungguh bibir lembut remaja itu mampu menghilangkan rasa sakit yang tidak hanya tertinggal di dahinya, namun juga tembus ke hatinya. Bisa-bisanya aku nyaman berada di dekatnya. TCK. Zena kembali tersenyum, kemudian Tika tampak memasuki ruangan ini, melihat sang atasan yang tampak tengah senyum-senyum sendiri. Cie. Yang dapat berondong manis. Ledeknya. Zena yang mendengar hal itu sontak kembali duduk ke posisi semula. Berondong manis dari mana? Berondong nakal baru benar. Jawab Zena yang baru menyadari, Kendra selain manis, lembut, namun juga nakal. Dia bahkan terbayang saat lelaki 19 tahun itu mengecup daun telinganya, debaran gila membuncah seketika di dada Zena. Kendra adalah seorang remaja yang dituding Zena hanya seorang remaja gila. Namun di sisi lainnya, Zena terkejut saat Kendra berhasil membangkitkan sisi sensual di dalam dirinya ini. Belum pernah Zena tergoda sampai sejauh ini, dengan lelaki manapun. Ah iya nakal, sampai-sampai kamu nyaman banget berada di pelukannya. Ledek Tika yang membuat pipi Zena memerah seketika. Tika, demen kamu ya? Ngeledek aku. Omel Zena galak sekali, namun Tika sama sekali tidak takut. Dia hanya mengatakan kebenaran, sementara Zena masih menolak kenyataan, bahwa dia memang sudah takluk oleh pesona berondong nakal itu. Bukan meledek Iho bosku, hanya saja aku bahagia, kalau kamu jatuh cinta dan menikah lagi. Hal yang wajar kalau kamu menikah lo Zena ya Osi Maheswari, usiamu masih muda Iho, masih 25 tahun. Terlebih Zayan juga butuh kasih sayang seorang papa. Jelas Tika apa adanya, lalu menunjukkan status sosial media putranya yang masih berusia 5 tahun itu. Satu hari bersama Mommy and Daddy. Tika menunjukkan status WhatsApp Zayan. Zena meraih ponsel Tika, memperhatikan putranya yang tidak pernah menunjukkan ekspresi bahagia seperti ini. Lihatlah Zayan putramu Zena. Dia merindukan sosok lelaki yang dia panggil Daddy, dengan sejuta imajinasinya. Jelas Tika kembali. Zena diam. Apa yang dikatakan Tika memang benar adanya, lalu dengan status di aplikasi chatting itu berubah kembali. Berenang bersama Daddy. Kedua bola mata Zena melotot sempurna. Entah apa yang membuat Zayan bisa benar-benar memposting foto Kendra yang tengah bertelanjang dada. Sungguh benar-benar bertelanjang dada dan dengan rambut basah Masai, tengah menyugar rambutnya ke belakang. Sialan Kendra. Berondong sialan. Bisa-bisanya dia pamer dada berototnya. GLEK. Zena menelan salivanya susah payah, bahkan memaki-maki di dalam hati, terlebih tidak satu buah foto pun yang diposting Zayan, tapi banyak-banyak sekali sampai membuat dada Zena berdebar menahan sesuatu yang gila. Tika, aku titip kantor, kamu berikan aku kabar setiap ada hal yang ganjil. Aku akan pantau dari CCTV, dan aku harus pulang, sekarang. Zena berteriak heboh sekali, terlebih dia sangat ingat, saat ini ada beberapa maid pelayan baru di rumah mereka. Bahkan semuanya rata-rata masih usia belia, bisa-bisa mereka akan tergoda dengan sosok Kendra. Loh, Iho Nona. Nona Zena. Ya Tuhan. Tika bagaikan sebatang kayu yang nyaris tertiup angin kini. Khayalannya mendampingi Zena memeriksa pekerjaan tim Maheswari Glowers hanyalah impian belaka. Dia akan bekerja sendirian lagi. Sang bos Zena entah apa yang merasukinya, hingga akhirnya meninggalkan dirinya terdampar sendirian di tempat ini. Tika bagai orang-orangan sawah kini, lalu jemarinya meraih ponselnya yang berada di atas meja Zena, dan begitu dia menoleh.
Astagah. KYAKKK. Tika terkejut setengah mati, matanya telah ternodai dengan status Zayan anak dari bosnya itu. Tika sangat syok saat melihat sosok Kendra yang berada di balik foto-foto yang diposting oleh Zayan. Bagaimana bisa remaja 19 tahun itu tampak begitu seksi? Pantas saja Zena sang bos menggila dan langsung pulang ke rumah lantaran hal ini akan membuat kediaman Maheswari gempar. Sungguh menggoda. Mobil mewah Zena melaju kencang dan memasuki halaman rumah mewahnya. CITTTTT. Mobil itu terparkir begitu saja. Zena langsung berlari buru-buru sambil melepas heelsnya, kemudian dengan langkah 1000, Zena menuju kolam berenang di belakang rumah mewahnya. Kedua bola mata Zena melotot seketika, mulutnya bahkan menganga lebar. Dia sama sekali tidak mempercayai apa yang dia lihat kini. Kendra benar-benar berenang sambil bertelanjang dada dengan Zayan. Tidak ada yang aneh, tentu saja tidak aneh, di mana-mana orang berenang tentu melepaskan pakaiannya. Namun saat ini bukan itu yang jadi permasalahannya, tapi dada bidang Kendra terekspose jelas dan dipamerkan begitu saja. Tentu Zena merasa akan gila. Baginya dada bidang bak lapangan golf itu adalah miliknya. Zena ingin turun segera setelah menyambar handuk di tangannya, namun dia tak sengaja menoleh ke sisi kanannya. Tampak para maid pelayan telah duduk rapi sambil menonton pertunjukan Zayan dan Kendra yang sedang berenang. "Kalian semua," tunjuk Zena dengan tatapan mata melotot. Para maid pelayan itu tidak berpaling, sialnya mereka masih terpaku pada sosok dada bidang itu. "Kayak dengar suara non Zena deh," ucap Titin. "Iya, kayaknya suara non Zena, tapi gak mungkin ya kan? Non Zena masih di kantor," jawab Sumarni. Namun Mbak Ratna yang mendengar hal itu sontak merinding. "Aku merinding Ihosum, Tin. Biasanya kalau aku merinding, kayak drama Korea CLOY itu, biasanya non Zena memang ada di dekat kita," jawabnya. Ketiganya saling pandang, dan merinding. "Emangnya Mbak Zena demit?" tanya Tini yang diangguki heran oleh Sumarni. Ratna menggelengkan kepalanya. "Gak gitu Iho, ini serius," balas Ratna. Dia yang tertua dan paling lama di sini, jadi dia sudah hafal betul, saat bulu kuduknya merinding, maka sudah pasti nona besar mereka ada di tempat ini. "Ini serius, non Zena pas. Kalian bertiga," teriak Zena seketika memotong ucapan Ratna. Sontak ketiganya terkejut dengan bulu halus mereka naik meremang seketika. Ketiganya langsung bangun dan melihat sang nona muda tampak melotot tajam, membuat ketiganya sontak beringsut dan kabur dari sana. "Maaf non. Maaf. Maaf non." Ketiganya pergi meninggalkan tempat itu, hanya tinggal dirinya, Zayan dan Kendra yang berada di tempat ini. "Momi!" teriak Zayan saat melihat sang mama datang sambil membawa handuk. Zayan berlari dan setelah melihat sang momi datang sambil melebarkan tangannya, Kendra juga ingin keluar dari dalam kolam renang itu, namun kedua bola mata Zena menatap tajam pada sosok Kendra. "Jangan berani keluar dari sana tanpa perintahku," ancam Zena. "GLEK." Kendra terdiam seketika, lalu mengangguk dengan patuh, sebab tatapan Zena benar-benar ingin menelan dirinya bulat-bulat. "Mbak Ratna," panggil Zena. Wanita 30 tahun itu tampak mendekat seketika, lalu menghampiri sang nona muda. Bawa Zayan ke atas, ganti pakaiannya lalu baluri dengan minyak telon, setelahnya beri makan. Titah Zena. Zayan ingin menolak, dia masih ingin mandi, namun dilarang sang mama. "Zayan, turuti kata-kata Momi. Nanti Za bisa main lagi sama Dedi Ken, tapi Momi mau berbicara sama Dedi dulu," ucapnya. Lalu menoleh pada Kendra. "Empat mata. Dan jangan ada yang masuk ke tempat ini, sampai aku keluar dari sini," ucap Zena dingin, lalu membuat sang maid pelayan mengangguk sambil bergidik ngeri. Belum pernah ada yang melihat Zena dalam mode serius ini, namun kali ini tatapan Zena tampak berbeda, dan itu disadari oleh Kendra.
"Mbak mau bicara dengan aku?" tanya Kendra tatkala pintu masuk ruangan kolam renang ini ditutup. Zena diam. Wanita galak itu benar-benar terlihat berbeda. Mbak Zena kesambet setan apa sih? Kok dateng-dateng, wajahnya kayak mau nelan aku sih. Kendra berusaha untuk naik ke atas, namun begitu punggungnya baru muncul ke pinggiran kolam renang, kaki jenjang Zena langsung mendorong bahu bidang itu untuk kembali ke dalam air. "Byurrr. Mbak," katanya mau bicara, "tapi kok malah aku didorong pakai kaki?" tanya Kendra tidak mengerti dengan wanita cantik ini. "Tetap di dalam air. Kita akan berbicara di dalam kolam ini, sambil berenang," ucap Zena tampak berbeda. Kendra masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh wanita cantik ini. Namun, oh my god, Kendra membuka kedua bola matanya lebar-lebar. Dia tidak mempercayai apa yang tengah dia lihat kini. Zena tampak membuka seluruh pakaiannya begitu saja, dan hanya menyisakan pakaian bagian dalamnya saja. Kendra berulang kali ngedip-ngedipkan kedua bola matanya. "The most sexy one," ucap Kendra tanpa sadar, terlebih saat ini Zena mendekat ke arah di mana dia berada. Tinggi air hanya sedada orang dewasa, namun jika semakin ke tepi, maka airnya hanya sebatas dada bagian bawah. "Sialan, aku gugup," maki Kendra lalu mundur perlahan ke belakang. Sialnya lagi malah tubuhnya mentok menabrak dinding kolam. Mbak Zena, Mbak gak lagi kesurupan kan?" tanya Kendra gugup sekali. Zena kini benar-benar berada di depan kedua bola mata Kendra, lalu dengan cepat dia meraih kedua lengan kekar remaja itu, lalu menempelkannya di pinggang rampingnya. "Tarik pinggangku bagaikan siang hari itu," ucap Zena tepat di telinga Kendra. "Glek." Jakun Kendra naik turun, dadanya berdebar hebat, terlebih saat merasakan tubuh bagian depan Zena menempel pada dada bidangnya. Namun Kendra tidak berani membantah, dia pun melakukan perintah Zena. Dek dek dek. Dada Kendra berdebar seketika. Sungguh dia masih tidak mengerti apa yang tengah diperbuat wanita cantik dan galak ini. "Mbak, apa Mbak sedang menggodaku?" tanya Kendra gugup. Zena diam, lalu mendekati wajah Kendra. Jemari nakal Zena naik menyentuh bibir lembut berondong yang sudah menantangnya sampai sejauh ini. "Sit. This girl, make me horny." Jerit hati Kendra, namun begitu sesuatu dari balik boxer Kendra hendak bangun, tiba-tiba saja Zena menghempas jemari Kendra dari pinggangnya. Lalu menatap wajah Kendra dengan galak. "Sekali lagi, kamu pamer-pamerkan dada dan perut kamu yang kotak-kotak itu. Sama semua wanita selain aku, akan aku siksa kamu Ken, bahkan lebih dari tadi," ancam Zena galak dan tatapan menantang. Kendra masih bingung, lalu pelan-pelan mengangguk. "Tapi tunggu-tunggu. Apa maksud ucapan Mbak Zena tadi?" "Mbak Zena," panggilnya dengan kebingungan. "Kenapa Mbak melarangku berbuat seperti tadi?" tanya Kendra seakan bingung dengan sikap abu-abu Zena padanya. Mereka bukanlah pasangan, namun mengapa Zena seolah melarang-larang dirinya untuk tebar pesona? Kendra menatap Zena dengan penuh tanda tanya. "Karena kamu milikku. Aku yang memiliki hak penuh untuk menikmati tubuh indahmu, dada bidangmu, senyum manismu, ucapan ramahmu, pelukan hangatmu, bahkan semua yang ada di dalam dirimu, adalah milikku," jawab Zena dengan tatapan serius. Dia sengaja menekan intonasi dari setiap ucapannya. Kendra terdiam seketika, pikirannya seakan tengah mencerna apa yang Zena katakan barusan. Zena membalikkan tubuhnya, ingin meninggalkan tempat itu, lalu Kendra yang baru menyadari sesuatu, lantas menarik tubuh Zena seketika. "Kendra!" teriak Zena kaget sekali, sebab lelaki ini tiba-tiba menarik pinggangnya begitu saja. Dan ketika Zena masih menetralkan rasa terkejutnya, Kendra membisikkan sesuatu di telinganya. "Baik, kekasihku." Zena sontak kembali menyentuh leher jenjangnya. Lelaki ini meniup lembut kulit lehernya, sungguh kulit tubuh Zena yang lainnya ikut meremang.
Kemudian, Kap. Kendra mengecup lembut bibir lembut Zena, kali ini benar-benar lembut dan dilakukan penuh dengan cinta. Zena berendam seorang diri di dalam bathtub kamarnya. Usai berciuman dengan Kendra, Zena meminta lelaki itu untuk pulang ke rumahnya. Kendra berulang kali meminta penjelasan atas sikap Zena yang abu-abu ini. Sesaat tadi di kolam berenang, Zena telah memonopoli keadaan, bahkan dengan berani dan sangat menantang, melabeli tubuh Kendra dengan embel-embel, "Tubuhmu milikku." "Kendra, aku benar-benar butuh sendiri saat ini. Aku tidak bisa berpikir jernih saat ini, terlebih saat ada kamu. Jadi aku harap kamu mengerti posisiku, Ken." Zena menghela nafas, dia tampaknya berbicara seorang diri kini, lalu kembali merendamkan kepalanya ke dalam genangan air hangat bercampur dengan kelopak bunga yang sengaja disiapkan tatkala dia hendak mandi. Layaknya seorang putri, begitulah kehidupan mewah yang Zena jalani. "Nyaman," bisik Zena. Dia benar-benar menikmati acara mandinya, sampai tiba-tiba tatkala Zena memejamkan matanya menikmati aromaterapi dari lilin-lilin kecil yang sengaja dia nyalakan. "Bah Zena, mandi kok gak ajak-ajak aku?" "Dek." Zena sontak membuka kedua bola matanya yang terpejam, dadanya seketika bergemuruh debaran yang tidak biasa ini datang kembali. Zena tampak melihat Kendra yang kini berada tepat di hadapannya, di dalam bathtub air hangat ini, tanpa sehelai benang pun tepat di hadapannya. "Kendra." Zena begitu terkejut saat mendapati berondong nakal ini, lalu kedua tangannya tampak menutupi tubuh bagian depannya. Dia masih tidak habis pikir, bagaimana bisa remaja ini memasuki kamar mandinya yang jelas-jelas terkunci rapat. "Jangan terkejut begitu." Dengan tenang, Kendra membasuh wajah dan menyugar rambutnya ke belakang, membuat Zena menelan salivannya berulang kali. "Sialan dia ini." Batin Zena menjerit, meneriakkan nama Kendra dalam setiap deru nafasnya yang berpacu dengan desiran aneh yang sudah lama tidak Zena rasakan. Kendra maju mendekati Zena, sementara wanita itu cemas lantaran berondong itu mendekat ke arahnya, malah ditambah Kendra tidak memakai atasan lagi. Bisa-bisa Zena hilaf nanti. "Stop Kendra, stop, tolong berhenti di situ," tolak Zena. Jemarinya menolak Kendra, namun sialannya malah telapak tangannya menyentuh dada bidang lelaki tampan itu. "Dek dek dek." Zena terlihat malu-malu, wajahnya terlihat kebingungan namun dia sangat menyukai posisi ini. "Boleh, aku cium bibir Mbak?" tanya Kendra meminta izin. Zena tidak menjawab sama sekali pertanyaan berondong yang kini menjurus mesum ini. Zena sontak memejamkan kedua bola matanya, berharap bibir lembut lelakinya segera melumat bibirnya. Zena bahkan merasakan hembusan nafas segar yang bertiup lembut menerpa wajahnya. Dia dapat merasakan jika Kendra benar-benar mendekati wajahnya, begitu dekat, sangat dekat, dan tok tok tok. "Non Zena. Zena, tok tok tok. Nona Zena." Suara Mbak Ratna, dan juga Tika terdengar tengah menggedor-gedor pintu kamar mandi mewah miliknya. Zena membuka matanya seketika, dan dia tidak menemukan Kendra sama sekali di hadapannya. Dia hanya mendapati dirinya sendiri yang tengah berendam sendirian di dalam bathtub. "Astaga, aku berhalusinasi." Zena menghela nafas, lalu menoleh ke arah pintu yang masih ricuh sekali terdengar suara Ratna dan Tika yang tampak menggedor-gedor pintu kamar mandinya ini. Lalu dengan malas Zena bangun dari dalam bathtub, lalu membuka pintu, dan menemukan kedua orang itu tengah sangat panik, ditambah lagi dengan Sumarni dan Titin tampak datang sambil menangis lalu memeluk Zena. Hu. Lah, kalian kenapa sih? Kok pada nangis?" tanya Zena kebingungan, ditambah lagi Ratna dan Tika juga menangis sesenggukan. Kini Zena tengah dipeluk oleh keempat orang yang selalu berada di dekatnya selama ini. "Mbak Zena, tiba-tiba ngusir kita semua dari kolam berenang. Terus larang kami," negur Mbak Zena, "bahkan ngusir Mas Kendra gitu aja." Hu. Tini menangis sesenggukan,
bahkan Sum turut mengangguk mengiyakan. Belum lagi usai keluhan dua maid pelayan baru itu mencurahkan isi hatinya. Kini tampak Ratna yang menangis pula. Salah satu pelayan paling senior di tempat ini adalah Ratna, dia yang membantu mengurus Zayan dari mulai usia 3 bulan. Non Zena lagi jatuh cinta kan? Tanya Ratna sambil menangis dan memeluk Zena. Wanita itu masih tampak kebingungan, namun jujur saja, dia memang tengah jatuh cinta. Lantas kalau aku jatuh cinta, kenapa kalian semua menangis? Tanya Zena bingung sekali. Non Zena kalau jatuh cinta nakutin, huhuhu. Suka buat panik dan suka kurung diri sendiri di dalam kamar mandi, padahal ada kami semua yang bisa jadi teman curhat Non Zena. Keluh Ratna sambil menyeka air matanya. Sungguh Zena ingin tertawa mendengar ucapan para maid pelayan dan maid nani di rumahnya ini, lalu Zena menatap keempatnya. Aku memang sedang jatuh cinta, tapi aku belum memiliki keluhan apapun, hanya saja aku merasa ada keganjilan pada diriku, aku tengah jatuh cinta, dan gilanya dengan remaja belasan tahun. Berondong keluaran terbaru. Ucap mereka serempak sambil terkekeh bersama-sama. Aku hanya heran pada diriku sendiri, bisa-bisanya aku jatuh cinta pada lelaki yang burungnya saja, belum lurus kalau pipis. Jelas Zena sambil menatap sekeliling. Of. Tika menahan tawa. Zena menoleh pada asistennya itu yang tampak menahan tawa sambil menghapus air matanya. Kamu nangis Tik? Tanya Zena bingung. Tika adalah wanita berhati batu, jika dalam keadaan yang sangat sedih sekalipun, dia mampu untuk tidak menangis, jadi rasanya sangat aneh kalau wanita berhati batu itu menangis. Bukan gitulah. Lihat ini. Tika menunjukkan kakinya yang berdarah, kukunya terangkat tersandung pintu lantaran berlari terburu-buru. Lah, jadi darah yang berceceran itu. Tunjuk Tini dan Sumi. Itu darah kamu Mbak Tika? Tanya keduanya yang diangguki oleh Tika. Kemudian, hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak, sebab keduanya sangat panik sampai mengira itu adalah darah milik nona besar mereka. Oalah sableng kamu Mbak Tika. Omel Mbak Ratna, lalu menoleh pada Tini dan Sumi. Kalian juga sinting. Bisa-bisanya kalian bilang kalau itu darah Non Zena. Omel Ratna yang sudah termakan hoaks berita palsu dari Tini dan Sumi, yang membuatnya lari terbirit-birit ke tempat ini. Sungguh keadaan menjadi benar-benar kacau. Tunggu-tunggu. Sebenarnya ini ada apa sih? Tanya Zena tidak mengerti. Keempat wanita itu saling pandang. Zena menatap keempatnya dengan tatapan penuh tanya dan kebingungan. Jadi gini Non, ini gara-gara Tini dan Tika. Tunjuk Ratna. Ayo kalian jelasin apa yang terjadi sama Non Zena, dasar kalian ini sudah gila. Omel Ratna. Tini dan Tika tampak garuk-garuk kepala. Begini Non. Tadi si Mbak Tika ini, pulang-pulang langsung lari kayak orang mau tersungkur, tiba-tiba Tini lihat, Mbak Tika sudah menangis-nangis di depan kamar mandi di depan kamar Mbak Zena. Malah pakai memukul-mukul lantai kamar lagi. Ingat Tini. Tini lihat banyak bekas darah, Tini panik dong Non, lalu berteriak kalau Mbak Zena terluka karena kejadian tadi siang, waktu keluar dari kolam renang. Tini menjelaskan ini dengan memperagakan adegan yang sungguh sangat-sangatlah lebay. Tini memang biduan dangdutan di kampung asalnya, namun salahnya Tini tidak terkenal, bukan karena parasnya yang tak cantik. Namun suaranya yang mirip kaleng rombeng, penonton yang menyaksikan Tini menyanyi bisa kesurupan massal, itu menurut pengakuan Sumi yang merupakan teman sepermainan Tini. Non Zena marah-marah sama Mas Ken, Tini dan Sumi pikir, Non Zena jatuh cinta lalu patah hati, terus berbuat hal kayak di film-film itu. Jujur Tini yang membuat Ratna menganga lebar. Dia sampai mematikan masakannya yang sama sekali belum matang, karena mendengar suara Tika yang berteriak, juga Tini dan Sumi yang menangis panik. Apalagi ditambah kamar mandi Zena terkunci rapat, dengan suara kran air yang menyala begitu saja.
Maka pikiran buruk keempatnya pun membuat mereka menggila dan panik. Astaga! Zena menepuk jidatnya berulang kali. Dia harus tersadarkan saat tengah asyik-asyiknya berhaluria tatkala tengah bermesraan dengan Kendra. Lalu kamu Tika, kenapa lari-lari begitu? Tanya Zena masih tidak paham atas tingkah absurd Tika. Tika adalah seseorang yang sempurna dalam pekerjaan, namun hanya satu yang membuat Tika bisa berlaku hingga kehilangan kontrol dirinya. Yaitu lebah. Tika menatap wajah Zena dengan wajah tidak berdosa, lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Anu non, ada lebah besar yang masuk tiba-tiba ke dalam ruang pas aku pulang mau antar laporan ke dalam kamar non. Ya aku lari dong, malah nabrak pintu kakiku, kuku pun patah dan berdarah. Lalu tiba-tiba ini si Tini muncul sambil teriak-teriak dan nangis-nangis. Gak lama muncul Mbak Ratna yang bawa-bawa spatula sambil menangis. Aku pikir kamu kenapa-kenapa juga non Zena. Tahu-taunya, semua salah paham. Ucap Tika yang membuat Zena tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Zena tak henti-hentinya tertawa sejak tadi, bahkan tatkala mereka tengah makan malam pun, Zena masih tertawa apabila melihat wajah keempat asistennya ini. Mom. Zayan menarik lengan mominya. Apa itu nak? Tanya Zena. Za kangen Dedi. Ucap bocah 5 tahun itu. Zena sontak menghentikan kegiatan makannya. Lalu menatap wajah Zayan putranya, lalu kedua bola mata Zena sontak menatap ke samping, di mana posisi Kendra biasanya duduk saat makan bersama Zayan. Zayan sudah sangat dekat dengan Kendra, hal itu membuat bocah 5 tahun itu sangat kesepian tatkala Kendra tak ada. Nak, Dedi itu masih sekolah dan punya orang tua Za, Dedi gak bisa iho terus-menerus ada di rumah kita. Zena mencoba memberi pengertian, namun entah kenapa Zayan tetap terlihat murung. Mom, kenapa sih Dedi gak satu rumah aja sama kita? Biar bisa sama-sama terus. Keluh bocah kecil itu. Zena tampak menghela nafas, lalu meminta putranya itu untuk datang ke pangkuannya. Za pun mendekati sang mama. Mom, jangan ganti-ganti Dedi lagi ya. Pintanya dengan raut wajah memelas. Hati Zena terenyuh, lalu segera memeluk tubuh bocah 5 tahun itu. Momi juga gak mau lo nak, gonta-ganti Dedi. Momi juga maunya satu untuk selamanya, tapi malah gak bisa, Dedi kamu yang asli harus diganti dengan Dedi baru. Jelas Zena sambil memeluk hangat tubuh putranya. Zena menoleh ke arah jam di dinding, masih pukul 7:15 menit. Ingin rasanya dia menghubungi Kendra, mengatakan kalau dia dan Zayan merindukan lelaki nakal itu. Namun Zena canggung, apalagi setelah kejadian di dalam kolam renang tadi, rasanya Zena ingin melompat saja ke dalam Danau Toba. Dia malu sudah melabeli tubuh berondong itu, atas kepemilikannya. Lagi-lagi Zena menoleh pada jam di dinding. Ken, kamu udah kena jam malam belum? Bisakah kamu dengar suara hatiku ini? Zena memeluk putra tersayangnya dengan hati yang hampa. Kendra, kamu di mana? Ucap Zena tanpa sadar. Di sini Mbak, di sebelah Mbak Zena. Kendra muncul tiba-tiba entah dari mana. Dedi, teriak Zayan. Kendra langsung menggendong Zayan yang begitu sangat dia rindukan itu, sementara Zena menatap wajah Kendra syok. Kendra, teriaknya nyaris terjungkal dari kursi meja makan. Sungguh dia berulang kali mencubit pahanya agar memastikan, jika kehadiran remaja ini, bukanlah halusinasi. Jangan terkejut gitu Mbak. Aku bukan roh halus iho. Protes Kendra yang melepas pelukan Zayan. Lalu menyentuh pipi bocah 5 tahun itu. Za lagi makan. Mau Dedi suapin? Tawar Kendra yang tentu saja diangguki Zayan. Zena menatap wajah Kendra, juga menatap wajah putranya itu. Hatinya menghangat tiba-tiba. Apakah kamu benar-benar bisa jadi Dedi buat putraku Ken? Zena menatap lelaki 19 tahun itu sedang menyuapi buah hatinya dengan senyuman manis.
Setelahnya, sepertinya bisa. Zena tersenyum manis sekali, lalu kembali menenangkan kecemasan dalam hatinya, bahwa lelaki yang dia cari sebagai pengganti suami masa lalunya kini ada di depan matanya. Dasar, berondong nakal keluaran terbaru. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.